Reno adalah pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Desa Sumberjati. Sebuah desa yang dikelilingi sawah, sungai kecil, dan ladang-ladang milik warga. Rumah Reno hanyalah sebuah bangunan kecil berdinding papan, beratap seng, dan beralaskan lantai semen yang sudah mulai retak. Meski hidup sederhana, Reno tumbuh sebagai pemuda yang berkarakter kuat, pekerja keras, jujur, dan tidak pernah mengeluh walau sering harus menahan lapar demi membantu ibunya. Ayah Reno sudah lama meninggal, sehingga sejak remaja ia menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari Reno bekerja apa saja yang bisa menghasilkan uang, menjadi buruh tani, mengantar hasil panen ke kecamatan, memperbaiki genteng rumah tetangga, bahkan kadang membantu di warung makan. Semua ia lakukan dengan ketulusan dan rasa hormat kepada siapapun. Di desa itu pula Reno mengenal Rani, gadis cantik, lembut, dan berasal dari keluarga terpandang. Rani adalah anak kedua dari pasangan Pak Hadi dan Bu Lastri, keluarga berpendidikan dan cukup kaya. Rumah Rani jauh lebih megah dibanding rumah warga biasa. Pagar besi tinggi, halaman luas, dan mobil terparkir di garasi. Namun meski berasal dari keluarga berada, Rani bukanlah tipikal gadis sombong. Ia ramah, sopan, dan sering membantu ibunya mengajar mengaji anak-anak di masjid kecil dekat rumah Reno. Pertemuan Reno dan Rani terjadi secara tidak sengaja. Waktu itu Reno sedang memperbaiki rantai sepedanya yang putus di pinggir jalan. Tangan dan bajunya kotor oleh oli. Ketika itu Rani lewat sambil membawa beberapa buku untuk mengajar mengaji. Ia melihat Reno duduk membungkuk sambil berkeringat, dan tanpa pikir panjang ia menghampiri. "Kak Reno, kamu tidak apa-apa? Sepertinya rantainya putus ya?" tanya Rani lembut. Reno langsung berdiri gugup. Iya, Rani. Nggak apa-apa kok. Tinggal diperbaiki sedikit." Melihat tangan Reno yang penuh oli, Rani mengeluarkan tisu dari tas kecilnya lalu memberikannya. "Ini, biar tangan Kak Reno nggak terlalu kotor." Reno tersenyum kikuk. "Makasih ya, kamu baik banget." Sejak hari itu, hubungan mereka mulai terjalin. Awalnya hanya sebatas saling menyapa. Lalu semakin sering berjumpa karena Rani suka mengajar ngaji di masjid yang menjadi tempat Reno membantu bersih-bersih. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, keluarga, cita-cita, bahkan tentang masa depan. Rani menyukai Reno bukan karena hartanya, yang jelas tidak ada, tetapi karena ketulusan dan kerendahan hati Reno. Bagi Rani, Reno adalah seseorang yang mampu membuatnya merasa aman. Reno tidak pernah berbicara tinggi, tidak pernah memaksa, dan selalu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Lama-kelamaan, hubungan mereka semakin dekat. Reno yang awalnya sungkan berani menyatakan perasaannya, meski dengan cara sederhana. "Rani, aku tahu aku bukan siapa-siapa, tapi aku menyukai kamu. Kalau kamu berkenan, aku ingin kita saling mengenal lebih jauh." Rani tersenyum malu-malu. "Aku juga menyukai Kak Reno, bukan karena Kak Reno punya apa-apa, tapi karena Kak Reno baik." Pada hari itu, Reno merasa seperti menjadi laki-laki paling beruntung di dunia. Ia yang terbiasa hidup dalam kekurangan tiba-tiba merasakan kehangatan cinta yang tulus dari seorang gadis yang jauh lebih berada darinya. Selama beberapa bulan berpacaran, hubungan mereka berjalan penuh kesederhanaan. Kencan mereka tidak pernah mewah. Jika sedang punya uang, Reno mengajak Rani membeli es kelapa muda di pinggir sawah. Jika tidak, mereka cukup berjalan kaki menyusuri jalan desa sambil menikmati sunset. Rani tidak pernah mengeluh. Baginya, kebersamaan dengan Reno jauh lebih berarti daripada hal-hal materi. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Reno tidak pernah benar-benar tenang. Ia tahu status sosial mereka sangat berbeda. Ia tahu keluarga Rani sangat ketat dalam hal pergaulan dan perjodohan. Tetapi Rani selalu meyakinkannya. "Aku akan memperkenalkan Kak Reno ke keluargaku. Mereka pasti akan melihat sisi baik Kak Reno," kata Rani suatu hari. Reno mengangguk walau dalam hatinya muncul kecemasan yang sulit dijelaskan. Ia berusaha percaya bahwa keluarga Rani akan menerimanya apa adanya. Ia mempersiapkan diri jauh-jauh hari, menabung sedikit uang untuk membeli baju rapi, merapikan rambut, bahkan meminta nasihat ibunya. "Tunjukkan sopan santunmu, Nak. Ibu yakin kamu akan baik-baik saja," kata ibunya sambil membenarkan kerah baju Reno. Dengan penuh harapan, Reno melangkah menuju rumah keluarga Rani. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya.
Hari yang akan meruntuhkan harga dirinya sekaligus menyalakan api besar dalam hatinya untuk berubah. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Rani telah menjadwalkan Reno untuk datang ke rumah keluarganya pada sore hari. Sejak pagi, perasaan Reno campur aduk, antara gugup, cemas, tapi juga penuh harapan. Ia sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia memakai kemeja biru polos yang baru dibelinya dengan hasil kerja lembur, dipadukan celana hitam sederhana. Ia bahkan menyisihkan sedikit uang untuk membeli buah sebagai tanda kesopanan saat bertamu. Semoga semuanya berjalan lancar. Bisik Reno pada diri sendiri sambil menatap bayangannya di cermin kecil di ruang tamu rumahnya. Ibunya menepuk bahu Reno dengan lembut. Nak, ingat ya, kamu datang dengan niat baik. Kalau orang lain tidak bisa melihat kebaikanmu, itu bukan salahmu. Reno tersenyum tipis, menguatkan hati. Iya, Bu. Sore itu, setelah berwudu dan berdoa sebentar, Reno mengayuh sepeda tuanya menuju rumah keluarga Rani. Setiap pedalan terasa berat, seakan beban pikirannya menambah bobot pada kaki-kakinya. Namun ia tetap melaju karena ia percaya, jika ia menunjukkan sikap baik, keluarga Rani pasti akan melihat tulusnya niatnya. Rumah keluarga Rani tampak megah dari kejauhan. Lampu-lampu halaman menyala terang, dan di dalam terlihat beberapa orang tengah berkumpul. Reno memperlambat kayuhan sepedanya. Dadanya berdebar. Sesampainya di depan pagar, Rani sudah menunggu. Ia menyambut Reno dengan wajah cemas namun berusaha tersenyum. Kak Reno, ayo masuk. Keluargaku sudah kumpul semua. Katanya pelan. Reno mengangguk, menarik napas panjang. Rani memegang lengan Reno sebentar, seakan memberi kekuatan, lalu mengajaknya masuk. Begitu pintu rumah terbuka, suasana yang Reno rasakan bukanlah kehangatan, melainkan tatapan tajam penuh penilaian dari semua anggota keluarga Rani. Di ruang tamu, duduk ayah Rani, Pak Hadi, dengan wajah tegas dan kaku. Di sisi lain ada ibunya, Bu Lastri, yang sejak awal sudah memperhatikan Reno dari atas sampai bawah seolah menilai barang dagangan. Dan tak jauh dari mereka ada dua saudara Rani, Mira, sang kakak yang terkenal galak dan sombong, serta adiknya Nisa, yang meski masih muda tapi tak kalah pedas mulutnya. Rani memperkenalkan Reno dengan lembut. Ibu, ayah, ini Reno. Hening sejenak. Tatapan Bu Lastri berubah sinis. Ini pacarmu, Rani? Reno menunduk sopan, mencoba tersenyum kecil. Iya, Bu. Permisi, saya Reno. Senang bisa bertemu. Namun sebelum Reno menyelesaikan kalimatnya, Bu Lastri sudah memotong dengan nada dingin. Anak siapa kamu? Kerjanya apa? Masa depanmu jelas atau tidak? Pertanyaan itu menohok seperti batu besar yang dilemparkan ke wajah Reno. Ia tetap berusaha tenang. Saya anak Bu Siti, Bu. Saya bekerja serabutan. Buruh tani, kadang antar barang. Ayah Rani mendengus, jelas tidak suka. Jadi kamu tidak punya pekerjaan tetap? Tidak punya usaha? Tidak ada jaminan masa depan? Nak, kamu salah alamat. Anak saya butuh laki-laki yang jelas masa depannya. Reno tercekat. Tapi ia tidak boleh terlihat goyah. Saya memang belum punya banyak, Pak. Tapi saya berusaha. Saya. Kali ini Mira berdiri sambil menatap Reno dengan tatapan meremehkan. Halah, usaha? Semua orang juga berusaha. Tapi lihat dirimu. Penampilanmu saja sudah tidak pantas buat masuk rumah ini. Rani, kamu serius mau sama cowok kayak gini? Apa yang kamu lihat dari dia? Mbak, jangan begitu. Rani mencoba membela. Tutup mulutmu. Rani. Mira membentak. Lalu pandangannya beralih ke Reno, menunjuk langsung ke wajahnya. Kamu dengar ya? Kamu tidak pantas di sini. Kamu miskin, tidak jelas, masa depanmu suram. Rani terlalu tinggi buat kamu. Nisa, adik Rani, ikut menimpali dengan nada mengejek. Iya, Kak Mira benar. Ngapain sih pacaran sama orang yang bahkan motornya aja nggak punya? Datang pakai sepeda? Miris banget. Suasana semakin panas. Rani gemetar menahan air mata, tapi tetap tidak berani melawan keluarganya. Reno mencoba menguatkan diri, tapi setiap kata yang keluar dari mereka seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Ia merasakan perih yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Akhirnya,
Ayah Rani mengangkat tangan menyuruh Reno pergi. Cukup. Kami tidak menerima hubungan ini. Kamu jangan temui Rani lagi. Pulanglah. Reno menatap Rani yang sudah menangis, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tersenyum kecil, seperti topeng yang menutupi hatinya yang sedang pecah. Terima kasih atas waktunya, Pak, Bu, semuanya, ucap Reno lirih sambil membungkuk hormat. Tanpa menunggu jawaban, Reno melangkah keluar. Setiap langkah terasa berat, seperti ada duri yang menusuk dadanya. Begitu pintu tertutup di belakangnya, air mata Reno akhirnya jatuh. Ia memegang setang sepedanya erat-erat, mencoba menahan gejolak emosi yang meledak di dalam dirinya. Dalam perjalanan pulang, lampu-lampu desa tampak buram oleh air mata yang terus menetes. Ia merasa dipermalukan, diremehkan, dan dihina di depan orang yang ia cintai. Sesampainya di jalan kecil menuju rumahnya, Reno berhenti. Ia menatap langit gelap dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan pergi dari sini, dan suatu hari, mereka akan lihat siapa aku sebenarnya." Hari itu, harga diri Reno hancur. Tapi pada saat yang sama, tekad baru lahir di dalam dirinya. Malam itu, setelah pulang dari rumah keluarga Rani, Reno duduk sendirian di teras rumah kecilnya. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan dedaunan pisang di samping rumah. Suasana desa yang biasanya menenangkan justru terasa sesak malam itu. Kalimat hinaan keluarga Rani terus terngiang di telinganya, seolah setiap kata telah tertanam dalam-dalam di pikirannya. Ibunya melihat Reno duduk diam terlalu lama. Wanita parubaya itu perlahan mendekat, duduk di samping putranya tanpa bicara. Ia tahu ada sesuatu yang berat. Reno jarang pulang dengan wajah sesedih itu. "Reno," panggil ibunya pelan. Reno menunduk. Suaranya serak. "Bu, mereka malu sama aku. Mereka bilang aku miskin, tidak pantas untuk Rani. Mereka usir aku, Bu." Ibunya terdiam, tangannya meraih punggung Reno dan mengusapnya lembut. "Maafkan mereka, Nak, tidak semua orang bisa melihat hati seseorang." Reno menarik napas panjang, berusaha keras menahan emosinya. "Aku benar-benar malu, Bu. Seumur hidup, aku belum pernah dihina seperti itu." Ibunya menatap Reno penuh kasih. "Tapi kamu kuat. Ibu tahu kamu kuat." Namun malam itu, Reno merasakan bahwa rasa sakit itu lebih dalam dari sekadar hinaan. Ada sesuatu yang terbelah di dalam dirinya. Harga diri, rasa percaya diri, dan harapan yang selama ini ia jaga perlahan-lahan runtuh. Tetapi dari reruntuhan itulah muncul sesuatu yang baru, tekad. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar terbit, Reno bangun dengan keputusan besar yang sudah bulat. Ia mandi, salat subuh, lalu berpakaian rapi. Saat ibunya melihat Reno bersiap-siap, ia bertanya dengan heran, "Mau kemana pagi-pagi begini, Nak?" Reno menatap ibunya dengan mata yang kini terlihat lebih tajam, seolah semangat yang hilang malam sebelumnya telah kembali berkobar. "Bu, aku mau daftar program kerja ke luar negeri." Ibunya terkejut. "Luar negeri? Reno, itu jauh dan berat. Kamu yakin?" Reno mengangguk mantap. "Ini sudah saatnya, Bu. Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak mau selamanya dianggap kecil, dianggap tidak punya masa depan. Aku ingin memperbaiki hidup. Bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk masa depanku. Untuk Ibu." Mendengar itu, mata ibunya berkaca-kaca. "Kalau itu keputusanmu, Ibu dukung. Tapi janji, jangan lupa siapa dirimu." Reno memeluk ibunya erat. "Aku janji, Bu." Reno memulai proses pendaftaran itu dengan semangat luar biasa. Ia mengikuti pelatihan bahasa, kesehatan, hingga keterampilan kerja. Ia tidak peduli harus berjalan kaki pulang pergi ke kota, yang jaraknya hampir 12 kilometer. Tidak peduli lelah, tidak peduli panas. Ia tekun dan tidak pernah mengeluh. Satu persatu, ujian ia lewati. Dan akhirnya, setelah beberapa bulan berjuang, namanya dinyatakan lulus seleksi kerja ke luar negeri. Hari ketika pengumuman keluar, Reno pulang sambil tersenyum. Senyum pertama setelah malam kelam itu. Ibunya menangis bahagia melihat anaknya membuat langkah besar dalam hidupnya. Sebelum berangkat, Reno menemui Rani untuk terakhir kalinya. Mereka bertemu di jalan kecil dekat masjid,
tempat mereka pertama kali mengobrol panjang beberapa bulan lalu. Rani menangis begitu melihat Reno. "Kak Reno, aku minta maaf. Aku nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu." Reno menggeleng. "Bukan salahmu, Rani. Kamu sudah berusaha. Aku yang harusnya lebih kuat." Rani menggenggam tangan Reno. "Aku bangga sama Kak Reno. Aku tahu suatu hari, Kak Reno akan sukses." Reno tersenyum, meski hatinya perih. "Terima kasih, Rani. Kamu tetap orang baik, walaupun takdir kita nggak bisa bareng." Mereka berpisah dengan tenang. Tidak ada dendam, hanya kenangan manis yang harus ditinggalkan. Tahun demi tahun berlalu di negeri orang. Reno bekerja keras siang malam. Dari awalnya menjadi pekerja kasir kafe, ia terus belajar hingga mampu menjadi supervisor. Ia ikut kursus manajemen, belajar bahasa setempat, dan tak ragu mengambil pekerjaan sampingan. Perjuangannya membuahkan hasil. Reno dikenal sebagai pekerja disiplin dan jujur. Banyak orang menyukainya. Dari hasil jerih payahnya, ia mulai menabung, mengirim uang untuk ibunya, bahkan memiliki kontrakan kecil untuk investasinya. Di sanalah Reno bertemu Samantha, wanita bule cantik yang merupakan pemilik beberapa kafe tempat Reno bekerja. Samantha bukan hanya kaya, tetapi juga baik hati dan rendah hati. Ia melihat Reno bukan sebagai karyawan biasa, tetapi sebagai sosok yang penuh dedikasi. Mereka sering berbincang setelah jam kerja. Samantha kagum dengan tekad Reno memperbaiki hidupnya. Reno pun nyaman dengan cara Samantha memperlakukannya tanpa memandang status. Lambat laun, hubungan mereka tumbuh menjadi cinta. Dan pada akhirnya, Reno menikahi Samantha dalam sebuah acara sederhana namun hangat. Samantha membuka cabang usahanya di Indonesia, tepatnya dekat kampung halaman Reno, keputusan yang membuat Reno semakin bersyukur. Kini, Reno bukan lagi pemuda miskin yang dihina. Ia adalah pria sukses yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Namun takdir mempunyai rencana lain. Kepulangannya ke desa akan membuka lembaran baru yang mengejutkan banyak orang. Setelah bertahun-tahun tinggal di luar negeri, hari itu akhirnya tiba. Reno dan Samantha duduk berdampingan di dalam mobil mewah berwarna hitam yang mengarah ke desa Sumberjati. Samantha, dengan rambut pirang yang disanggul rapi dan gaun sederhana berwarna putih, tampak antusias melihat pemandangan pedesaan Indonesia yang hijau dan asri. "Sayang, aku tidak sabar bertemu ibumu. Kamu sering cerita tentang beliau," ujar Samantha sambil menggenggam tangan Reno. Reno tersenyum lembut. "Ibu pasti senang. Dia nggak pernah membayangkan aku pulang dengan keadaan seperti ini." Dalam hati, Reno memutar ulang perjalanan hidupnya. Dulu ia pulang ke rumah dengan air mata dan hati hancur setelah dihina keluarga Rani. Kini ia pulang sebagai pria yang telah bangkit, ditemani seorang istri yang menyayanginya tanpa syarat. Ketika mobil memasuki jalan desa, warga mulai melirik dengan penuh penasaran. Mobil mewah seperti itu jarang sekali terlihat di sana. Apalagi ketika pintu mobil terbuka dan Reno keluar dengan kemeja rapi serta jam tangan mahal. "Loh, itu Reno ya?" bisik seorang bapak. "Iya." "Ya Allah, Reno pulang. Masya Allah, sudah sukses sekali dia sekarang," seru ibu-ibu yang mengenal Reno sejak kecil. Tapi kejutan terbesar masih menunggu. Samantha keluar dari mobil, dan semua orang langsung membelalak. Seorang wanita bule, tinggi, berkelas, namun tetap tersenyum ramah pada warga desa. Anak-anak berhenti bermain, para remaja ternganga, dan ibu-ibu langsung bisik-bisik bak menerima kabar gosip paling heboh. "Bulenya siapa itu?" "Itu istrinya Reno." "Hah? Reno nikah sama bule? Kaya juga kayaknya. Lihat mobilnya." Reno tertawa kecil melihat reaksi warga. Namun semuanya berubah lebih emosional ketika ia melihat sosok wanita sederhana berdiri di depan pintu rumah, ibunya. Ibunya menutup mulutnya dengan kedua tangan, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Reno? Ya Allah, Reno, ini kamu, Nak." Reno langsung berlari kecil dan memeluk ibunya erat. Air mata keduanya tumpah tanpa bisa ditahan. "Ibu, Reno pulang. Bu, Reno sukses sekarang," ucapnya sambil menahan tangis. Ibunya menangis sambil mengelus punggung Reno. "Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nak. Ibu bangga sekali."
Samantha melangkah mendekat dengan penuh hormat. Ia mencium tangan Ibu Reno. "Ibu, saya Samantha. Terima kasih sudah membesarkan suami yang sangat baik." Ibu Reno terkejut tapi sangat bahagia. "Terima kasih sudah mencintai anak saya." Warga berdatangan, menyalami Reno, memuji Samantha, dan menyambut keduanya dengan hangat. Suasana desa menjadi sangat meriah. Namun kabar pulangnya Reno tidak butuh waktu lama untuk menyebar, termasuk ke telinga keluarga Rani. Di rumah keluarga Rani, suasana heboh. Mira, yang dulu paling lantang menghina Reno, langsung membeku ketika mendengar dari tetangga bahwa Reno pulang dengan istri bule cantik dan mobil mewah. "Reno? Pulang? Bawa bule juga?" Mira bertanya dengan alis terangkat. Tetangga mengangguk penuh semangat. "Iya, tidak cuma bule, kaya. Mbak, kaya sekali. Suaminya kafe besar. Reno itu sekarang pengusaha." Wajah Mira seketika berubah pucat. Ingatan tentang bagaimana ia menghina Reno dulu muncul seperti tamparan keras yang datang dari masa lalu. Suaminya yang dulu sombong kini bangkrut. Mereka berhutang di mana-mana. Mira bahkan sedang mencari pekerjaan apapun karena kondisi keuangan keluarga hancur total. Kok bisa? Reno yang dulu miskin itu, sekarang kaya raya. Mira bergumam, matanya membesar. Ada rasa penyesalan, rasa malu, dan rasa tidak percaya yang bercampur menjadi satu. Sementara itu, ayah dan ibu Rani juga mendengar kabar itu. Mereka saling pandang, diam, dan untuk pertama kalinya menyadari betapa salahnya sikap mereka dulu. Namun yang paling terpukul adalah Rani. Ia duduk di kamarnya, memandangi jendela yang mengarah ke jalan desa. Beberapa kali ia melihat warga melintas sambil berbisik membahas Reno. Air mata tanpa sadar keluar dari matanya. "Aku senang dia sukses. Tapi kenapa dulu aku tidak bisa membela dia?" bisiknya. Namun takdir tidak berhenti sampai di situ. Kehidupan Mira yang berantakan memaksanya mencari pekerjaan apapun. Ia mendengar kabar tentang pembukaan kafe baru milik pengusaha bule, yang ternyata berada dekat desa. Tanpa tahu siapa pemiliknya sebenarnya, Mira memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai tukang cuci piring. Dalam pikirannya, ia hanya ingin bekerja untuk bertahan hidup. Ia tidak tahu bahwa pekerjaannya nanti akan mempertemukannya kembali dengan Reno. Dan pertemuan itu, kelak, akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan pagi setelah kepulangan Reno, suasana desa masih ramai membicarakan mobil mewah, istri bule, dan kesuksesan tiba-tiba yang dibawa pemuda yang dulu dianggap tidak punya masa depan itu. Namun di sudut desa, tepatnya di rumah Mira, kakak Rani, tidak ada yang terasa membanggakan. Rumah Mira tampak kusam. Suaminya bangkrut sejak beberapa bulan lalu, meninggalkan setumpuk hutang. Perhiasan yang dulu selalu dipamerkannya sudah habis dijual. Sekarang, Mira berjuang sendirian menutupi kebutuhan harian. Suaminya menghela napas panjang. "Kalau kamu dapat kerjaan, ya sudah syukur. Kita butuh pemasukan." Mira menggigit bibir. Dulu ia sombong, angkuh, merasa paling hebat. Kini ia harus melamar pekerjaan sebagai tukang cuci piring. Tapi apa boleh buat, rumah tangganya hampir runtuh. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa sebuah kafe baru sedang membuka lowongan. Tempatnya sangat besar, bangunannya modern, dan katanya pemiliknya adalah bule kaya. Mira tidak banyak berpikir. Ia memutuskan mencoba. "Semoga mereka terima. Tuhan, bantu aku," gumamnya sambil berjalan menuju kafe. Bangunan kafe itu benar-benar megah dibanding lingkungan desa. Dinding kaca besar, lampu gantung modern, dan aroma kopi menggoda yang keluar dari dalam membuat Mira canggung. Ia merasa kecil, tapi ia harus mencoba. Setelah menarik napas panjang, Mira masuk. Beberapa staf sibuk merapikan meja. Seorang manajer perempuan menyambutnya. "Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu?" Mira menunjukkan form lamaran yang sudah ia tulis semalam dengan tangan gemetar. Saya mau melamar bagian dapur, cuci piring." Manajer itu tersenyum ramah. "Baik, kamu bisa langsung ikut training hari ini." Pemilik kafe saat ini sedang di kantor pusat, tapi beliau sudah memberi izin untuk terima beberapa pekerja lokal. Mata Mira berkaca-kaca. "Terima kasih, Bu. Saya butuh pekerjaan ini." Ia langsung diberi apron sederhana dan diarahkan ke area belakang.
Saat mulai bekerja, Mira berusaha tidak menangis. Ia sudah jatuh jauh. Sangat jauh. Tapi ia mencoba menguatkan diri. Suatu hari nanti, aku akan bangkit lagi, gumamnya lirih. Ia tidak tahu. Justru hari ini hidupnya akan dibalikan dengan cara yang tak ia bayangkan. Sore hari, para staf sudah bersiap menyelesaikan shift pertama mereka. Manajer sedang memberi instruksi ketika suara pintu depan berbunyi. Seorang pria masuk, mengayuh sepeda ontel usang, sepeda yang tampak sangat kontras dengan interior mewah kafe tersebut. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana bersih, tapi tidak ada satupun barang mewah di tubuhnya. Seolah ia hanya orang biasa yang tersesat ke tempat yang salah. Pria itu adalah Reno. Namun semua orang di kafe, kecuali Mira, belum mengenalnya. Reno datang untuk mengecek kafe sebelum grand opening. Samantha sedang mengurus dokumen di kantor pusat sehingga ia memutuskan datang dengan pakaian santai, seperti dulu saat masih bekerja dari bawah. Manajer kafe langsung menghampiri. "Oh, Pak, selamat datang." Tapi belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Mira yang sedang mencuci piring menoleh ke arah suara itu. Saat melihat Reno, ia langsung membeku. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah. Bukan terharu, bukan malu, tapi mencibir. "Lah, Reno?" Mira berseru dengan nada mengejek. "Astaga, kok kamu bisa ada di sini?" Semua staf menoleh. Reno tetap tenang. "Saya cuma mampir sebentar." Mira tertawa pendek. Tawa yang dulu sangat Reno kenal. Tawa penuh meremehkan. "Jangan bilang kamu juga mau melamar kerja di sini," katanya sambil menyilangkan tangan. "Kok cocok banget ya? Kamu jadi OB, aku jadi tukang cuci piring. Wah, lucu sekali takdir." Beberapa staf tampak bingung. Manajer mencoba menengahi. "Bu, beliau." Namun Mira memotong dengan suara lebih keras. "Saya sudah bilang dari dulu. Reno, hidup itu jangan ngimpi terlalu tinggi. Lihat, kamu balik ke desa, bawa sepeda tua, dan kesini mau minta kerja? Aduh, masa sih kamu nggak capek hidup miskin terus?" Reno memandang Mira sebentar. Tidak marah, tidak kesal, hanya kasihan. "Mbak," ucap Reno pelan, "saya tidak datang untuk melamar kerja." Mira mengerling, menatap Reno dari atas sampai bawah. "Halah, bohong. Kamu pasti mau kerja kan? Mana ada orang sepertimu datang ke tempat begini kalau bukan cari duit?" "Bu Mira," manajer kembali mencoba bicara. "Beliau sebenarnya..." Mira kembali menyela sambil mendecak keras. "Udahlah, Mbak. Saya ini sudah kenal baik siapa Reno. Dulu juga begini-begini saja. Nggak bakal berubah. Jadi saya tahu persis, dia cuma cari belas kasihan." Reno hanya menarik napas panjang. Ia memandangi Mira yang terus menghina tanpa sadar bahwa dialah pemilik utama kafe ini. Dan suaminya Samantha adalah sang pengusaha bule yang membuat Mira begitu berharap. Reno tidak mengucapkan apa-apa lagi. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang akan menghancurkan kesombongan Mira di bab berikutnya. Pada saat itu, tidak ada satupun staf yang berani mengatakan identitas Reno yang sebenarnya. Mereka menunggu Samantha datang. Dan Samantha sedang dalam perjalanan ke sana. Pertemuan besar itu baru akan dimulai. Suasana di dalam kafe mendadak hening setelah Mira menghina Reno bertubi-tubi. Para staf saling pandang, gelisah. Mereka tahu benar siapa Reno sebenarnya. Tapi mereka tidak berani bicara sebelum Samantha datang, sebab pengumuman resmi belum dibuat. Sementara Mira masih berdiri dengan dagu terangkat, seolah sedang memenangkan pertarungan harga diri. "Aduh, Reno, ujarnya sambil geleng-geleng kepala. "Kamu tuh nggak malu ya? Sempet-sempetnya datang ke kafe mewah begini cuma buat cari kerja. Kayak nggak ada martabat hidupmu." Reno hanya memandangi Mira dengan tatapan yang tenang. "Mbak, saya sudah bilang, saya tidak melamar kerja." "Terserah kamu mau ngaku apa," Mira melengos. "Yang jelas, orang miskin kayak kamu ya tempatnya di dapur bawah, bukan di ruang mewah kayak gini." Manajer hendak bicara, tapi pintu kaca kafe tiba-tiba terbuka. Suara hak sepatu bergema. Samantha masuk, cantik, elegan, berwibawa, dengan blazer putih dan rambut pirang yang disanggul rapi. Semua staf langsung memberi salam hormat. "Selamat sore,
Ibu Samantha. Mira yang sedang membusungkan dada itu sontak terdiam. Matanya membesar melihat wanita bule yang wajahnya sudah ia kenali dari gosip desa. Istri Reno. Wanita kaya yang membuka kafe ini. Wanita yang membuat semua warga geger. Samantha tersenyum ramah pada semua staf. Tetapi begitu ia melihat Reno, senyumnya berubah lembut dan penuh cinta. Sayang, kamu sudah datang duluan. Ia langsung memeluk lengan Reno. Tanpa ragu, tanpa sembunyi. Seluruh ruangan terdiam total. Mira membeku seperti patung. Manajer yang sejak tadi menahan diri akhirnya bicara. Bu Mira, kalau dari tadi saya mencoba menjelaskan, beliau ini adalah... Reno menyelesaikan kalimat itu dengan tenang. Saya pemilik kafe ini. Bersama istri saya. Kata-kata itu jatuh seperti petir. Mira mundur selangkah, wajahnya langsung pucat pasi. Apa? Ia memandang Reno dari kepala sampai kaki. Sepeda ontel. Pakaian sederhana. Tidak ada yang memberi petunjuk bahwa pria itu adalah bos besar. Samantha melangkah maju, berdiri tepat di depan Mira. Anda tadi berbicara kurang sopan pada suami saya. Nada suaranya dingin. Tidak marah-marah, tapi menusuk tegas. Mira langsung menunduk, tubuhnya gemetar. Ibu, saya tidak tahu. Saya pikir dia melamar. Samantha mengerutkan dahinya. Jadi hanya karena Anda mengira dia orang miskin, Anda merasa berhak menghina. Seluruh staf menahan napas. Reno memandang Mira dengan tatapan iba. Bukan dendam, bukan emosi, tapi rasa kasihan pada seseorang yang dikuasai kesombongan. Mbak Mira, Reno berkata pelan, saya datang ke sini untuk melihat kondisi kafe. Saya pakai sepeda bukan karena saya miskin. Saya hanya ingin merasakan lagi bagaimana dulu saya memulai dari bawah. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai jatuh. Reno, aku salah, aku kira. Kamu kira aku tetap seperti dulu? Reno tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Ternyata kamu masih orang yang sama seperti dulu. Kalimat itu menghantam Mira lebih keras daripada semua hinaan di dunia. Samantha kembali menatap Mira. Kami membuka kafe ini untuk membantu warga sekitar bekerja. Bukan untuk menciptakan tempat orang saling merendahkan. Mira terduduk, lututnya lemas. Saya butuh pekerjaan ini. Saya janji tidak akan mengulangi. Suaranya pecah, penuh putus asa. Keluarga saya sedang sulit, Bu. Saya hanya ingin kerja. Saya mohon. Reno dan Samantha saling pandang. Reno kemudian melangkah pelan, berjongkok agar sejajar dengan Mira. Mbak, ucapnya lembut, hidup sudah cukup sulit tanpa kita saling meremehkan. Saya pernah diperlakukan buruk karena saya miskin. Dan saya tahu rasanya tidak dihargai. Ia menghela napas. Kalau Mbak memang mau berubah, saya tidak keberatan memberi kesempatan. Mira menatap Reno dengan air mata mengalir deras. Tak percaya Reno masih bisa bicara setenang itu setelah segala penghinaan yang ia lakukan. Saya, terima kasih. Reno, terima kasih. Namun Samantha menyela, dengan nada yang tegas dan berwibawa. Tapi ada syarat. Mira menatap Samantha dengan cemas. Syarat apa, Bu? Samantha menatap mata Mira lekat-lekat. Jika Anda ingin bekerja di sini, Anda harus belajar menghormati semua orang, bukan hanya orang kaya. Termasuk suami saya. Mira mengangguk cepat. Iya, Bu. Saya janji. Samantha tersenyum tipis. Baik. Anda tetap kami terima. Tapi jika saya dengar Anda merendahkan orang lagi, meski hanya sekali, Anda keluar. Mira kembali mengangguk, kali ini sambil menangis. Suasana mulai mereda. Para staf kembali bekerja, tapi tatapan mereka pada Reno berubah penuh hormat. Bukan hanya karena ia pemilik, tetapi karena cara ia menghadapi kesombongan dengan kelas. Reno berdiri di samping Samantha. Istrinya menggenggam tangannya. Kamu baik sekali, bisik Samantha. Reno tersenyum. Dulu, aku pernah jadi seperti dia. Jadi aku ngerti rasanya. Samantha merangkul lengannya erat. Ayo, kita pulang. Ibu pasti menunggu. Reno melihat sekeliling kafe, menarik napas lega.
Pertemuan yang memalukan bagi Mira telah selesai. Namun perjalanan kisah ini belum berakhir. Karena kabar tentang siapa Reno sebenarnya sudah sampai ke telinga orang lain. Orang yang dulu paling menyakitinya, Rani. Dan hidupnya akan berubah total setelah kebenaran ini terbongkar. Senja turun pelan di desa Sumberjati. Langit berubah jingga. Angin membawa aroma tanah basah, dan suara anak-anak bermain mulai pudar. Namun di sebuah rumah sederhana tak jauh dari balai desa, suasana terasa sangat berat. Di kamar kecilnya, Rani duduk di tepi ranjang sambil memegang ponsel. Tangannya bergetar. Ia baru membaca pesan dari grup warga desa, pesan yang membuat dadanya serasa diremas. Reno ternyata suaminya bule pemilik kafe besar itu. Reno datang pakai mobil mewah. Reno kaya. Rani, kamu nyesel nggak? Rani membaca setiap kalimat itu berulang kali. Dan semuanya nyata. Ia memejamkan mata, tapi justru air mata mengalir pelan di pipinya. Kenapa? Kenapa dulu aku tidak percaya dia? Bisiknya lirih. Dulu, ketika keluarganya menghina Reno, ketika Mira mengusirnya, ketika orang tuanya meremehkannya, Rani diam saja. Bahkan ia ikut menjauh. Ia memilih keluarga yang keras dan penuh gengsi, daripada cinta tulus yang Reno berikan. Dan kini, laki-laki yang dulu ia abaikan, pulang sebagai sosok sukses yang tidak lagi bisa ia jangkau. Malam itu, setelah makan bersama ibu dan Samantha, Reno berjalan santai keluar rumah. Ia ingin menghirup udara desa, mengenang masa-masa remajanya. Namun ketika ia sampai di tikungan jalan menuju lapangan kecil desa, ia melihat seseorang berdiri sendirian di bawah lampu jalan. Seseorang yang sangat ia kenal. Rani. Wajahnya penuh kecemasan, tetapi senyumnya dipaksa muncul ketika Reno mendekat. Reno. Suaranya pelan, hampir bergetar. Reno berhenti beberapa langkah di depannya. Senyum sopan muncul di bibirnya. Rani, apa kabar? Pertanyaan sederhana itu justru membuat Rani menunduk, menahan sesak di dadanya. Aku. Ia menarik napas panjang. Aku dengar semuanya. Tentang kamu, tentang istrimu, tentang kafe itu. Reno hanya mengangguk sopan. Rani memberanikan diri menatap mata Reno. Aku senang kamu berhasil. Reno. Sungguh. Aku senang sekali. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku juga menyesal. Reno terdiam. Rani menggigit bibir, mencoba menahan isak. Dulu aku diam saat keluarga memperlakukanmu tidak adil. Aku tahu kamu terluka, dan aku malah ikut menjauh. Aku bodoh. Sangat bodoh. Air matanya jatuh. Maafkan aku, Reno. Reno memandang wanita itu lama, bukan dengan dendam, bukan dengan amarah, tetapi dengan kebijaksanaan seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Aku sudah memaafkan kamu sejak lama, Rani, ucap Reno pelan. Semua itu sudah lewat. Kita semua punya pilihan, dan kamu memilih jalanmu sendiri. Rani menutup wajahnya beberapa detik sebelum berkata lirih. Aku cuma ingin satu hal, Reno. Satu saja. Ia mengangkat wajahnya, menatap Reno dengan kejujuran terakhir. Bolehkah aku memelukmu sekali saja? Sebagai salam perpisahan? Reno tersenyum kecil. Tak ada benci dalam senyum itu. Tapi juga belum tentu ada persetujuan. Namun sebelum Reno menjawab, suara langkah ringan terdengar mendekat. Lampu jalan menyorot rambut pirang yang berkilau. Samantha. Ia berjalan sambil membawa jaket Reno yang tadi tertinggal. Tatapannya lembut, tidak curiga, tidak marah, hanya tenang. Sayang, kamu kedinginan, katanya sambil berdiri di sisi Reno. Rani terdiam. Melihat Samantha begitu elegan, begitu hangat, begitu memuliakan Reno, perih di hatinya semakin dalam. Reno menatap Samantha sebentar, lalu menoleh kembali ke Rani. Maaf, Rani, ucapnya lembut, hidupku sudah punya arah. Dan di arah itu, ada seseorang yang berdiri di sampingku. Samantha menggenggam tangan Reno. Rani mengangguk cepat, meski air matanya mengalir deras. Aku mengerti, aku terlambat. Terlalu terlambat. Ia tersenyum pahit. Tapi terima kasih, Reno. Karena dulu kamu pernah mencintai aku.
Reno mengangguk sopan. Terima kasih sudah datang bicara. Rani mundur beberapa langkah. Selamat ya, Ren. Aku doakan kamu bahagia. Kalian berdua bahagia. Lalu ia berbalik, berjalan menjauh dalam gelap. Tidak ada drama, tidak ada teriakan, hanya langkah berat seorang wanita yang akhirnya menerima kenyataan pahit. Reno menatap kepergiannya sebentar sebelum Samantha meraih wajahnya dengan lembut. Kamu baik sekali, kata Samantha. Dia bagian dari masa lalu, jawab Reno, tersenyum kecil. Dan aku sudah selesai dengan masa itu. Samantha memeluk Reno erat, hangat. Ayo pulang, sayang. Mereka berjalan berdampingan di jalan desa, ditemani cahaya lampu kuning yang temaram. Di belakang mereka, masa lalu memudar. Di hadapan mereka, kehidupan baru terbentang luas. Reno menatap rumah ibunya yang diterangi lampu pelita, lalu menatap Samantha. Kini ia tahu, semua luka, penghinaan, dan air mata yang dulu ia terima, ternyata hanya jalan panjang menuju kebahagiaan yang sejati. Dan malam itu, di tengah kesunyian desa, cerita Reno akhirnya menemukan ujungnya. Bukan dendam, bukan balas sakit hati, tetapi kemenangan yang sesungguhnya. Reno pulang sebagai pria yang telah berdamai dengan masa lalu, dan menemukan hidup baru yang jauh lebih indah.